Halo, selamat siang pemirsa Sobat Suara Pemerintah TV yang wow, super wow. Semoga Sobat Super TV selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Rudi Sukmana, wartawan suara pemerintah.id dapat hadir di hadapan Sobat semua. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Sobat Super TV menemui dan berbincang dengan Ibu Dr. Emilia Basar, Sarjana Sosial, Magister of Science, ya. Iya, nggak usah lengkap-lengkap gitu kayaknya. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mas Rudi. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan Sobat Super TV yang wow. Pemirsa, Sobat Super, Ibu Emilia Basar ini adalah CEO Ibu ya dari Prokom. Ya, betul. Public Relation and Outreach Communication ya, yang ada di Kota Bogor, Ibu. Betul, Mas Rudi. Ibu, ini terkait dengan tema yang kita angkat pada bincang-bincang kita kali ini mengenai digital PR. Ini saya ingin ada beberapa pertanyaan, Ibu. Ya. Mungkin bagi mereka, Ibu, yang baru mendalami bidang PR, ada yang namanya istilah peso model. Peso, betul. Orang Sunda peso. Iya. Adalah ya itu satu istilah yang baru memang yang penting untuk diketahui untuk menambah wawasan keilmuan. Nah, Ibu bisakah dijelaskan mengenai pengertian peso model itu seperti apa, Ibu? Sejak kapan itu peso model itu muncul, Bu, dalam istilah public relation? Silakan, Ibu. Ya, terima kasih Mas Rudi menyapanya untuk penonton Super TV ya. Super ID, Super TV yang ID yang wow. Oh, Super TV, Super ID yang wow ya. Ya. Betul ya. Super TV yang wow. Super TV yang wow, keren banget ya. Baik, terima kasih Mas Rudi. Sebetulnya untuk peso model, itu kan peso itu kepanjangan dari paid, earn, share, dan own media. Itu sudah mulai dikenal dan juga digunakan di luar negeri itu sejak tahun 2014. Nah, peso model ini itu yang membuat itu adalah Ginny Dithry. Jadi dia itu pendiri, CEO, penulis buku, Spinsack, sekaligus kreator dari model peso, gitu ya. Nah, sementara kalau di Indonesia memang belum banyak yang menggunakan pendekatan model peso ini untuk media taktik maupun untuk measurement-nya, untuk pengukuran program komunikasi, gitu. Itu kebangsaan mana itu, Bu? Yang pertama kali mencetuskan peso model ini? Amerika? Iya, Ginny Dithry ya. Ginny Dithry itu dia tuh dari sebentar kalau nggak salah, saya harus cek lagi nih di LinkedIn-nya dia nih ya. Saya khawatir salah nanti ngasih taunya. Nah, memang tapi dia awalnya adalah lebih banyak menekuni untuk pemasaran. Jadi ini sebetulnya peso model juga menggabungkan kegiatan PR dan kegiatan marketing di sini. Gitu. Baik, Ibu. Menurut Anda, Ibu, seberapa penting mungkin peso model itu bagi terutama bagi BUMN ya dan BUMD dan subsidiari BUMN dalam membangun citra perusahaan mereka, Ibu? Iya. Tapi sebelumnya saya sudah dapatnya Ginny Dithry. Tadi saya mau nyebut cuman agak ragu ya. Dari Jerman ya. Kalau dilihat dari namanya udah kelihatan ya, Ginny Dithry Jerman ya. Nah, pentingnya ya peso model untuk kegiatan komunikasi atau PR ya. Iya, Bu. Ya, jadi di era digital PR sekarang ini di mana ketika masa pandemi sebetulnya kita itu juga dibatasin untuk mobilitas atau ketemu face to face, ketemu tatap muka langsung, itu adanya model peso ini itu bisa mengembangkan kegiatan atau strategi komunikasi kita lebih menyeluruh, lebih holistik begitu ya. Nah, peso model sendiri itu sebetulnya juga banyak memanfaatkan penggunaan
media sosial atau digital media. Jadi dengan perkembangan digital media yang semakin luas dan semakin besar sekali ini kita juga bisa memanfaatkan jenis-jenis media yang ada di digital media untuk strategi PR kita atau strategi komunikasi kita dengan menggunakan PESO model, begitu. Nah, PESO model itu sendiri kan dari paid, earn, share, dan on media itu tentu aja kita harus kenal karakteristiknya kan dari masing-masing elemen P, E, S, dan O-nya itu sendiri. Kalau paid media, karena paid udah jelas bahwa dia adalah media yang kita itu berbayar. Jadi kalau kita berbayar artinya kita misalnya memasang iklan di media nih, di suara pemerintah misalnya gitu, itu paid media. Nah, kemudian juga kita juga bisa misalnya kita pasang iklan di sosial media, kemudian termasuk menjadi sponsor, memasang spanduk, umbul-umbul dan yang lain-lainnya yang selama itu berbayar, itu masuknya paid media. Nah, kelebihannya tentu aja ini akan promosi berbayar ini memiliki skalabilitas serta jangkauan yang luas ya, tapi juga karena dia itu berbayar, maka juga tingkat kepercayaannya juga cenderung lebih rendah daripada elemen yang lainnya seperti earn dan shared media, gitu ya. Nah, kemudian juga termasuk kalau kita punya video marketing, itu juga masuk di dalam paid media. Nah, kalau earn media itu seperti sekarang ini kerjasama dengan media, jadi publisitas melalui media massa, di mana dulu atau sekarang ini masih ya kita biasanya menyebut dengan media relation. Nah, itu biasanya kegiatannya banyak ya, mulai dari liputan media, press briefing, media visit, dan yang lainnya termasuk menulis siaran pers dan artikel untuk media, dan juga termasuk wawancara di media. Nah, untuk earn media ini tentu saja strateginya adalah membangun hubungan dengan media itu secara profesional sehingga mendapatkan publikasi yang baik juga buat perusahaan atau organisasi gitu ya. Kelebihannya tentu saja karena ini hubungannya dengan media, biasanya tingkat kepercayaan publik juga lebih tinggi dan signifikan dibandingkan kalau paid media, kita beriklan gitu ya, atau termasuk memasang spanduk yang tadi saya sampaikan. Nah, tapi kekurangannya juga ada karena kegiatan media relation ini untuk mendapatkan publikasi atau earned media ini butuh waktu yang cukup panjang dan kesabaran juga dan hubungan baik kita dengan media. Tapi selain media relation ada juga yang earned media, misalnya hubungan kita sekarang ini dengan influencer, dengan blogger gitu ya, karena kan kita menggunakan media massa kan, gitu. Nah, kalau yang shared media, earned media itu juga bisa kalau kita misalnya membangun kerjasama atau partnership dengan lembaga atau perusahaan lain begitu ya dalam satu event atau satu campaign gitu, itu juga bisa. Nah, kemudian kalau shared media berarti kita membuat konten misalnya, dan kemudian konten itu di-share oleh followers, atau ada juga misalnya repost lalu save ya, konten kita disimpan oleh netizen atau followers kita, termasuk juga retweet begitu ya. Nah, itu adalah kegiatan shared media. Ini punya tantangan tersendiri nih Mas Rudi, karena kalau konten kita mau bisa sampai di-share oleh followers atau netizen, repost, retweet gitu ya, di-save gitu. Tentu kan kontennya itu harus menarik dan juga sesuai dengan kebutuhan dari publik kita kan, atau netizen atau followers kita. Atau dia punya nilai tambah gitu untuk publik kita di digital media. Nah, itu kan kalau share itu. Jadi memang skills-nya itu harus terus ditingkatkan untuk membuat konten-konten yang kreatif, sehingga kemudian itu secara sukarela di-share oleh netizen atau followers kita. Nah, ini juga kelebihannya, tingkat kepercayaan netizen atau publik juga tinggi nih terhadap perusahaan atau organisasi. Dan sekarang kita tahu ya, dengan penggunaan media sosial juga bisa lebih efektif dibandingkan kalau kita membayar iklan di media lain misalnya gitu. Tapi juga kekurangannya kita butuh waktu juga, sama dengan earned media, karena kan
konten yang berkali-kali gitu ya, bahkan mungkin belasan puluhan kali baru kemudian di-share, save atau di-repost atau di-retweet kan gitu. Jadi kan nggak semuanya ya. Nah, yang terakhir kalau yang own media berarti itu kita mengelola platform kita sendiri, platform perusahaan kita atau platform organisasi kita sendiri. Jadi kita tuh merencanakan, merancang, mengendalikan pesan-pesannya gitu ya, termasuk juga konten juga ya, termasuk juga membuat jadwal untuk konten-konten yang ada di sosial media kita, di website kita, termasuk podcast, misalnya seperti itu. Juga termasuk mengelola kalau kita masih ada yang printed material seperti newsletters, koran internal begitu. Nah, itu artinya kita mengelola media kita sendiri yang biasa kita lakukan kalau di teman-teman PR atau komunikasi gitu ya. Nah, kalau kelebihannya tentu aja karena itu medianya media kita gitu ya, tentu biayanya juga lebih rendah kan. Tapi biasanya untuk membangun audiens yang loyal ini juga butuh waktu lama karena biasanya kalau kita posting itu biasanya lebih banyak orientasinya pada perusahaan atau organisasi gitu, Mas Rudi. Iya, Ibu kalau tadi saya sempat dengar ada media itu kan memang seperti mungkin kalau buat ambil contoh kayak TikTok atau mungkin YouTube ya Bu ya. Itu ke depannya kan ujungnya juga dia akan paid juga Bu ya, akan dibayar juga. Terutama oleh yang punya YouTube-nya atau yang punya TikTok. Yeah. Nah, itu yang pertama dan itu kayaknya lebih rawan untuk banyak konten-konten yang hoax ya Bu ya. Untuk yang nah itu bagaimana cara menanggulanginya Bu? Kalau penanganan hoax tentu akan berbeda lagi ya dalam konsep PESO model ini. Kalau menangani hoax itu berarti kan nantinya kita masuknya kepada pengolahan komunikasi. Barangkali hoax itu kalau sampai mengganggu kinerja atau produktivitas atau bahkan kepada brand perusahaan itu sendiri, berarti kan harus ditangani dengan pendekatan komunikasi krisis gitu ya, atau PR krisis gitu ya. Tapi hoax itu juga sebetulnya kan sudah ada caranya juga kalau dari regulasi untuk bisa menangani juga misalnya dengan konten aduan konten ke Kementerian Kominfo misalnya gitu. Yang lainnya juga ya betul selalu aja kalau kita menggunakan media sosial itu ada kemungkinan kita malah jadi terkena hoax gitu ya. Makanya kemudian harus ada antisipasi bila konten yang bersifat hoax tersebut itu muncul. Apakah dia muncul, dia menyinggung lembaga kita atau perusahaan kita, atau dia mungkin masuk di dalam kontennya kita sendiri di bagian kolom chat misalnya gitu ya, atau kolom komen seperti itu. Selalu ada resiko seperti itu sih, dan kita memang harus sudah bisa mengantisipasi itu. Gitu. Lalu Ibu, apa hal yang sebaiknya dilakukan oleh para praktisi kehumasan ya, terutama di BUMN, BUMD dan subsidiari BUMN dalam membangun dan mengembangkan PESO model tersebut, Bu? Terutama ketika mereka menerapkan digital PR dalam dalam berkomunikasi ya dengan masyarakat, dengan stakeholder-nya. Iya, betul. Tentu aja harus bikin satu perencanaan atau kerangka kerja strategis kan untuk penggunaan PESO model ini gitu ya. Yang pertama ketika kita membangun strategi PR dengan menggunakan PESO model, basisnya yang pertama adalah melakukan riset dulu. Jadi sebelum untuk sampai kepada satu perencanaan, tentu aja kita harus ngumpulin data dari berbagai sumber, baik itu kualitatif maupun kuantitatif kalau memungkinkan ya, memungkinkan ada untuk melakukan kuantitatif dalam bentuk survei, polling gitu ya. Kemudian kalau kualitatif berarti kita mempelajari berbagai sumber informasi atau data yang kita dapatkan di internal maupun di eksternal. Misalnya laporan tahunan, kemudian juga pertemuan rutin, FGD, workshop gitu ya. Kemudian juga termasuk adalah postingan-postingan di media sosial perusahaan itu kita ngumpulin dalam satu periode tertentu, lalu kita review, termasuk juga melakukan media monitoring. Apa sih
yang suka muncul perusahaan kita tuh kalau di media tuh biasanya diberitakan seperti apa gitu ya. Nah, itu juga kita bisa melakukan media monitoring juga. Setelah data semua itu dikumpulin, kita analisis, kita review, kita analisis, barulah kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu membuat analisis situasi. Kalau analisis situasi kan biasanya yang kita kenal tuh ada SWOT analysis gitu ya. Tapi kita bisa menggunakan analisis situasi yang lain seperti PES, PESTEL, gap analysis, kemudian juga 5Cs gitu ya untuk melihat competitors, community, dan yang lainnya. Kemudian juga baru masuk ke perencanaan strategi PR dengan menggunakan PESA model. Tentu aja kita bisa juga memulai, bukan kita bisa aja, tapi memang kita memulainya dengan menentukan objektifnya. Biasanya sih yang sesuai itu, karena kita nanti akan ada measurement-nya, itu kita menggunakan SMART objektif, baru bikin key message, baru menggunakan PESA model itu sendiri sebagai media dan taktik termasuk pengukurannya. Jadi untuk digital PR strateginya ini sebenarnya juga sampai kepada rancangan pengukuran untuk program atau kegiatan komunikasi yang sedang kita susun juga. Jadi rancangan monitoring evaluasi nanti seperti apa, pengukurannya nanti akan seperti apa begitu. Nah, kalau pada PESA model juga nanti akan kita lihat juga, tadi kan saya sudah sampaikan karakteristiknya dari masing-masing PE, S, dan O ya, tapi juga kita juga harus, kita juga bisa membuat lebih lebih spesifik lagi, apakah nanti PE-nya itu misalnya paid exposure, engagement, influence, atau sampai kepada action-nya misalnya begitu ya. Jadi kalau dari masing-masing itu kita juga bisa memanfaatkan pengukuran sampai ke arah itu. Nah, untuk penggunaan paid, earn, share, dan on media ini sebetulnya juga bagus juga sebagai satu strategi digital PR yang tadi saya sampaikan lebih menyeluruh, lebih lengkap, dan dengan komunikasi yang lebih efektif juga begitu, dan juga termasuk efisien, dan kita bisa melihat bagaimana perusahaan itu berinteraksi dengan audiensnya, misalnya kalau di shared media dengan mengkreasikan konten yang menarik gitu ya. Kemudian kalau yang di paid berarti kita juga menentukan media-media mana saja yang bisa kita pilih untuk adanya reach misalnya gitu, atau adanya impression begitu ketika kita memasang iklan di media sosial gitu. Nah, jadi masing-masing itu sebetulnya juga punya ukurannya, nggak cuman kita bikin media dan taktiknya dengan menggunakan PESA model, tapi kita tidak bisa mengukurnya gitu. Nah, misalnya aja kalau untuk apalagi tadi ya, tadi udah paid, udah levelnya tadi yang saya sampaikan pada level exposure, atau pada level influence, atau pada level engagement. Jadi kalau pada level engagement itu berarti ada keterlibatan dengan audiens kita, ada keterlibatan dengan netizen atau followers kita gitu ya. Misalnya kalau paid engagement, kita bisa bikin quiz atau giveaway gitu, misalnya gitu ya, dengan hadiah tertentu, misalnya gitu. Terus kalau influence, biasanya kalau shared influence gitu ya, kita biasa kerjasama dengan influencer atau dengan KOL, Key Opinion Leader, seperti itu. Nah, jadi di setiap itu ada levelnya dan kemudian ada indikator keberhasilannya dari setiap media tersebut. Jadi strateginya bisa digabung ya Bu ya? Memang digabung, jadi kombinasi dari 4 elemen itu, paid, earn, share, dan own media. Kalau perusahaan sudah bisa mengkombinasikan itu, menggabungkan itu udah keren banget gitu. Karena nanti dari masing-masing itu akan kelihatan pekerjaan yang atau kakak kerja PR yang lebih strategis. Biasanya Bu, kendala apa saja Bu yang bisa muncul, bisa terjadi kalau dalam penerapan PESO, apalagi dalam penggabungannya tersebut Bu? Iya, jadi ada perusahaan yang dia lebih banyak ke paid dulunya. Jadi bayar iklan di media sosial atau di media online atau media massa begitu ya.
tapi dia tidak menggunakan shared media gitu. Sebetulnya shared itu juga baru muncul sih. Tadinya kan cuma paid, earn, dan own media. Nah sekarang ini terutama di 2014 itu ada S tambahan S, shared media. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini harus skills kita tuh harus timnya itu harus bagus gitu, bikin konten-konten yang kreatif dan menarik, kemudian fresh gitu ya, unik gitu ya, sehingga mau di share oleh netizen kita secara sukarela begitu. Nah, biasanya begitu sih, kebanyakan memang misalnya hanya paid dan own aja. Jadi hanya bayar untuk media, kita bayar di Instagram Ads atau Facebook Ads gitu misalnya ya, atau TikTok gitu, dan mengelola on media kita aja yang kita miliki. Tapi kemudian kita tidak menggunakan shared-nya, atau tidak, kita juga jarang membangun hubungan dengan influencer atau dengan media massa, sehingga earn medianya juga kurang. Nah, ini masalah pemahaman dan pengetahuan aja terhadap penggunaan peso model sih. Tapi kalau misalnya sudah paham, sudah kita pelajari dengan baik, lalu kita praktekkan, biasanya nanti hasilnya juga bisa lebih baik, lebih bagus, lebih lebih komprehensif ya, lebih menyeluruh. Sebentar lagi pemirsa Super TV yang wow, Ibu Emilia Basar ini akan menjadi pemateri, narasumber ya Bu ya, di acara kita webinar nasional, sekaligus nanti ada acara penghargaan pemberian award pada berupa Top Digital PR Award untuk BUMN, BUMD, dan subsidiari BUMN. Terkait dengan acara itu Bu, apa saran dan harapan Ibu terkait program Top Digital PR Award untuk BUMN, subsidiari BUMN, dan BUMN tersebut, Bu? Silakan, Bu. Iya, ini saran ya. Tentu aja kita bisa memanfaatkan, karena kita udah masuk era digital PR ya, berarti kita juga mulai bisa menggunakan konsep baru yang sebetulnya konsep atau teori baru itu berdasarkan pengalaman empiris para profesional di dunia ketika melakukan kegiatan marketing communication, digital PR termasuk begitu ya. Jadi kita harus terus mengembangkan diri dan meningkatkan kapasitas kita, dan juga melihat konsep-konsep baru yang digunakan oleh praktisi PR dan juga termasuk MPR ya, marketing PR itu di dunia, sehingga kemudian kegiatan kita ini atau strategi digital PR ini juga bisa lebih inovatif dan juga bisa lebih strategis gitu, dan tentu saja nanti semuanya itu akan bisa mencapai tujuan dari perusahaan. Nggak cuman kita buat, tapi kita juga harus menengok kembali visi misi dan tujuan strategis dari perusahaan begitu. Dan praktik-praktik ini karena sudah mulai digunakan oleh perusahaan-perusahaan, karena ini BUMN dan BUMD ya, sudah mulai digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, dan bahkan beberapa lembaga pemerintah di kementerian dan juga pada level Pemda begitu juga sudah ada yang menggunakan peso model ini. Tentu saja ini menjadi tantangan buat Bapak Ibu di perusahaan BUMN dan BUMD juga untuk mulai melihat kembali strategi PR-nya, strategi digital PR-nya dengan memanfaatkan jenis-jenis media yang ada di media digital, dan kemudian menggunakan peso model sebagai strategi digital PR-nya Bapak Ibu gitu. Baik, Ibu Emil, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Semoga pengalaman yang telah Ibu bagi dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi Sobat Super TV semua. Dan sehat selalu Ibu. Nanti kita bisa ketemu lagi secara langsung. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih Mas Rudi untuk kesempatannya sore ini. Iya Bu, sama-sama Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, sampai jumpa. Salam. Assalamualaikum. Saya izin live ya. Ya, demikian Sobat Super TV, bincang-bincang kita dengan Ibu Emilia Basar, CEO dari Ciprocom, dan
Saya Rudi Sukmana undur diri. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Salam wow, super wow.